dari kelompok Dharma. Perkenalkan, nama saya Davin Pranata Putra. Nama saya Nur Taila. Saya Raifana Ranisa. Saya Telsa Anugrahraini. Saya Julian Hernando. Dampak informatika adalah suatu topik yang menarik dan penting untuk dibahas. Informatika adalah ilmu yang mempelajari pengolahan informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Informatika memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif informatika di bidang ekonomi. Dampak positifnya, informatika dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memfasilitasi perdagangan, investasi, produksi, dan inovasi-inovasi. Informatika dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja di era digital. Informatika dapat memudahkan transaksi, distribusi, dan pengolahan produk secara online, baik di pasar lokal, nasional, maupun global. Informatika dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, seperti kedokteran, pendidikan, komunikasi, dan lain-lain. Dampak negatifnya, informatika dapat menimbulkan persaingan yang ketat dan ketimpangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Informatika dapat menyebabkan penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan, seperti cybercrime, hacking, phishing, dan lain-lain. Informatika dapat mengancam privasi dan keamanan data pribadi dan bisnis yang tersimpan di internet. Informatika dapat menimbulkan dampak sosial dan budaya yang negatif, seperti ketergantungan, aliansi, dehumanisasi, dan lain-lain. Demikianlah beberapa dampak informatika di bidang ekonomi. Dampak-dampak tersebut tentunya bergantung pada bagaimana kita menggunakan informatika secara bijak dan bertanggung jawab. Langkah-langkah penyelesaian dampak negatif informatika dalam bidang ekonomi. 1. Batasi waktu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK agar tidak berlebihan. Penggunaan TIK yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, kecanduan, gangguan kesehatan, dan penurunan produktivitas. 2. Cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan tidak terkait dengan TIK. Anda dapat mengembangkan hobi, minat, atau bakat Anda yang dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup Anda. 3. Konsultasikan dengan ahli jika mengalami gangguan perilaku akibat penggunaan TIK. Anda dapat mencari bantuan dari psikolog, konselor, atau terapis yang dapat membantu Anda mengatasi masalah psikologis atau emosional yang timbul akibat penggunaan TIK. 4. Cinta produk dalam negeri dan beli produk lokal. Anda dapat mendukung perekonomian nasional dengan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh produsen lokal. Produk lokal biasanya lebih berkualitas, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan daripada produk impor. 5. Mengadakan kegiatan ekonomi rutin di lingkungan sekitar. Anda dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti bazar, pasar rakyat, koperasi, atau usaha bersama. Kegiatan ekonomi ini dapat meningkatkan kesejahteraan, solidaritas, dan kerjasama antar sama warga. 6. Berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Anda dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan TIK secara bijak dan bertanggung jawab. Anda dapat memanfaatkan TIK untuk mencari informasi, berkomunikasi, bertransaksi, dan berinovasi. 7. Melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Anda dapat menghemat pengeluaran dan mengurangi pemborosan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelangkaan dalam kegiatan ekonomi. Anda dapat memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, dan kemampuan Anda. 8. Konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Anda dapat membuat keputusan ekonomi yang berdasarkan pada analisis biaya dan manfaat dari setiap alternatif yang ada. Anda dapat membandingkan antara nilai guna dan nilai tukar dari barang atau jasa yang akan dikonsumsi atau diproduksi. Demikianlah beberapa langkah penyelesaian dampak negatif informatika dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak negatif informatika dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya kejahatan siber seperti penipuan, pencurian data, dan peretasan
Untuk mengatasi dampak ini, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan keamanan kartu debit maupun kredit sebagai alat pembayaran transfer online, menegakkan dan meningkatkan performa UU ITE dan perlindungan konsumen terhadap pembelajaran secara online, dan meningkatkan sistem keamanan dan verifikasi identitas digital. Berikut adalah beberapa cara mengoptimalkan penggunaan informatika di bidang ekonomi. 1. Memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Kita dapat menggunakan berbagai platform digital seperti media sosial, digital marketing, aplikasi mobile, dan lain-lain untuk mempromosikan produk atau jasa kita, menjangkau pelanggan potensial, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan omset penjualan. Kedua, menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Kita dapat menggunakan sistem informasi manajemen, sistem akuntansi online, sistem pengajuan online, sistem inventaris online, dan lain-lain untuk mengelola data dan informasi secara akurat, cepat, dan mudah. 3. Menggunakan inovasi untuk menciptakan produk atau jasa yang unik dan berkualitas. Kita dapat melakukan riset dan pengembangan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari ide baru, menguji kelayakan produk atau jasa, dan menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. 4. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menggunakan teknologi. Kita dapat menggunakan chatbot, email marketing, SMS blast, video call, dan lain-lain untuk memberikan informasi, konsultasi, bantuan, atau solusi kepada pelanggan secara cepat, mudah, dan ramah. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan bidang ekonomi dengan menggunakan teknologi, kita dapat berkolaborasi dengan pemasok, distributor, mitra bisnis, pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, atau komunitas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk saling berbagi informasi, sumber daya, ide-ide, atau peluang. Melakukan pembelajaran dan pengembangan diri secara berkelanjutan dengan menggunakan teknologi, kita dapat mengakses berbagai sumber belajar online seperti e-book, e-jurnal, e-learning, webinar, podcast, dan lain-lain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kita di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Menjaga etika dan tanggung jawab. Dalam menggunakan teknologi, kita harus menghormati hak cipta dan privasi orang lainnya dalam menggunakan informasi atau data yang ada di internet. Kita juga harus menjaga keamanan data pribadi atau bisnis kita dari ancaman kejahatan siber. Kita juga harus membatasi penggunaan teknologi agar tidak berlebihan atau menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Sekian dari kami, kelompok agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.